Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners. Kali ini tanggal 12 bulan September 2024. Rencananya mau mendaki Gunung Perahu. Mantap. Ayo sini sama Slepen. Asik. Ya sok Bali deh lewat. Biasanya ini aku wis tak ngerti. Murana ya. Wis kae metok wis. Kowe biyen ora ono ojek-ojek ngono iki kan mlaku ke rumah penduduk. Halo Sobat Petualang, berjumpa kembali dengan channel Live Planners. Kali ini tanggal 12 bulan September 2024, jam 6 pagi. Kita sudah ada di Temanggung, tepatnya berada di tepi alun-alun. Kita mau sarapan setelah tadi pagi kita dari kota Solo setengah 4. Rencananya mau mendaki Gunung Perahu. Kita mampir sarapan dulu. Kita sarapan dulu di warung makan Arum 1 di alun-alun Temanggung. Pilihan menunya beragam dan jam 6 ini udah buka komplit, pilihan menunya banyak sekali beragam. Tokonya toko tuwek-tuwek ngono ya. Selamat. Nggih. Bertiga, Nggih. bawa tenda, Bawa. matras, sleeping Bawa. bag, gatoran 1 ya, Nggih. logistik, Bawa. pastikan cukup sampai turun, Nggih. tisu basah, Enggak. musik box, Enggak. pastikan nggak bawa ya, dua-duanya. 3 orang jadi 95. Ini kok. Mau ngojek apa jalan kaki? Ngecek. Ngojek. Tambah gini. Tambah 60. Amit. Berarti kembali 45 ya?
yang jam registrasi ada perubahan nggak mas? Kenapa kalau buka apa pelayanannya gini? Registrasi jam berapa sampai jam berapa atau batas pengambilan KTP? KTP nggak pakai Apa KTP. batasnya anu bebas? Sampai jam 4 4 sore ini. 4 pagi. Oh, 4 Dari 8 pagi sampai jam 4 pagi. Ada himbauan lain mungkin mas? Apa macam? Nggak ada mas. Aman ya. Oke sobat petualang, kita kali ini sudah sampai di basecamp Padak Banteng Gunung Prau. Kali ini basecampnya sedang direnovasi, jadi sedang perbaikan. Untuk tiket masuknya masih sama. Untuk per orangnya ini ada detailnya, ada 10.000 per orang. Totalnya tadi per orangnya kena ini ya, ada ini. Totalnya 20 kali 3 60.000. Terus ada biaya transpek 5.000. Kemudian untuk ojeknya 20.000. Ya, yang dipastikan di sini siapkan fotokopi KTP semua anggota. Untuk yang lainnya nggak boleh bawa tisu basah dan musik box. Oke ya. Ini dia basecamp registrasinya. Oh ya sobat petualang, untuk tiketnya ini wajib disimpan. Kenapa? Karena ini nanti untuk laporan turun dan juga ada asuransi kalau terjadi apa-apa. Sementara tiket ojek nanti ini ditukar dengan ojek yang ada di pangkalan di sebelah sana. Ya, kondisinya meski hari Kamis, Gunung Prau tetap ramai, padat. Namun ini dia kondisi basecampnya. Tadi kita sempat kesulitan mencari parkiran karena membawa mobil ya. Tadi disarankan pakai motor, parkir di lapangan, tapi ada tempat yang bergantian, ada yang pulang, jadi kita langsung ambil. Ini ada tarif ojeknya. Oke sobat petualang, pagi ini cuaca jam 9 di basecamp Padak Banteng tampak cerah. Gunung Prau itu terlihat. Trip kali ini kita bareng Hirga Yolanda. Halo. Terakhir naik kemarin kemana? Andong sama Mas Doni ya? Iya, wes view-nya mantep. Ini kedua kali bersama Lepen juga. Oh iya, kalau kemarin pernah ke sini juga ya sama Mas Agung sama Nada ya? Iya. Ini kedua kali, semoga kuat. Udah setahun nggak gerak sama sekali. Yang spesial nanti bareng yang satu partnernya baru ya? Iya, pertama partner kesini. baru. Kakak saya juga sama. Namanya juga sama. Hirgana sama Hirga. Hirgana. Ini peserta yang baru aja naik. Baleni Udah pernah ke Prau mas sebelumnya? Mas Devi? belum pernah. Baru sekali ini ya? Tapi dia mainnya ke mainnya sukanya karena dia tinggalnya di Jerman ya, jadi seringnya trekking jauh. Kalau naik gunung jarang ya, tapi jalan jauh. Istilahnya apa? Yang jalan jauh ya Pak? Jalan jauh apa mas? Istilahnya Pak? Kalau di sana apa trennya namanya? Ya trekking kan? Wandern, bahasa Jerman. Iya. Ngeramu enggak. Bawa tas. Mas Devi, pesan pertama di basecamp Gunung Prau gimana? Atau mungkin tadi di perjalanan jalur menuju ke sini? Tidur. jet lag. Masih jet lag. Tapi enak sih tempatnya. Mantep. Sejuk ya mas? Sejuk. Nice. Ready. Naik ojek dulu ke pos 1 Sikodewo melalui perkampungan warga. Udan mas, kene mas.
Dan telung dino winginane, Mas. Oh. Jam 9.32 kita sudah sampai pos 1 Sikodewo. Gimana setelah berapa ratus meter? 100 meter yang enak ke posisi Teringat Lau via Cemorosewu. langsung disuguhi tanjakan terjal dengan trek berbatu. Kita istirahat dulu di warung kopi dan nasi Tegal Rezeki, berada di atas pos 1 jam 9.54. Jadi mungkin karena baru awal-awal mendaki ya, kita masih penyesuaian semua, nafas dan langkahnya masih ngap-ngapan. Jadi kita istirahat dulu, kita santai karena jam juga masih jam 9.55. Dan kondisi pendakian Padak Bandeng ini juga tidak sepi ya. Kita berpapasan beberapa kali dengan pendaki yang turun, baik yang camp maupun yang tektok. Dari mana, Mas? Solo, Pak. Solo. Riki tiap hari naik saya, Mas. Tiap kadang 2 kali naik 1 hari. Iya, motor terus tiap hari. Bantu dari sini. Batas paras, Pak. Enak. Oke, sobat petualangan, kita ada di jalur menuju pos 2. Setelah awal tadi jalurnya berupa batu, saat ini sudah berubah menjadi tanah dan sudah basah karena hujan, jadi tidak begitu berdebu. Enak. Sementara matahari bersinar cukup terik, panas. Ini dia yang unik di jalur Tahu via Padak Bandeng. Jalurnya kita melalui dalam warung. Ya, seperti terowongan. Nah. Ya. Mantap. Setahun istirahat, langsung nafas habis. Lepen memang hebat, lepen. Top, lepen top. Lihat websitenya ya. Follow. Lepeners. Lepen top. Jadi kita kali ini naik bertiga dan bawa 3 tas. Ini beratnya kemarin ditinggal JS-nya berapa? 15 sampai 16 kilo ya. 16 kilo lah. Ini berapa kemarin, Gah? 14 ya? Ini lebih. Lebih ya, karena kemarin ditukar ya. 17-an lah mungkin. Nah, paling berat yang di bawah Hirga Ini ini. 30 kilo. Ini paling berat ya Hirga ini. Hei, Om, ayo munggah gunung. coba Mas Doni. Ini dari Jakarta, Ya, ini dari Mas Jakarta. Ayo Mas, naik Mas, berhargaan dong. Mana ini? Kok menghilang? yang dari Jakarta kerja ini, yang dari Jakarta. Oh ya,
kerja Mas. Ya wes lanjutin saya Mas. Ngono. Ora nek Piye, Pak? iki. Piye, Pak? Gantian aku iki. Ampun. Leng tekle Mas, Devi ganti. Opo? Soalnya dia nggawa tas 20 kilo. Aku nggawa tas iki. Kita singgah lagi ya di warung. Kalau tadi warung pertama namanya tadi saya lupa. Yang ini ada warung lagi namanya Warung Budiah, Canggal Walangan, Pos 2 Gunung Lawu. Ini sangat dekat ya dengan Pos 2. Jadi itu atas itu tanjakan itu udah Pos 2 dan luas tempatnya. Toilet ada, makanan berat, mie, gorengan ada banyak. Jadi nggak perlu takut, bahkan bisa dilihat dari sini. Di sana itu ada kulkas. Gak pesen es gak? Enak es lo gak? Enak kulkas gak? Enak kulkas lo? Sing goreng ini gak bayang gak? Kulkas ya. Bayangkan bagaimana membawa kulkas sampai ke sini dengan medan yang seperti tadi. Ini menu yang ada di warung Gunung Prau via Patak Banteng umumnya hampir sama menunya. Ada pisang, ini ada karika, karika khas Dieng, ada lembar, Yo sak tekan wae, sak keser-keser itu. kemudian ada gorengan tempe, Kemare. ada tahu dan semangka. Oke, ini jadi proses meracuni osprey. Kalau kemarin Mas Doni yang diracuni, Meracuni kakak saya yang satunya, Osprey. Tapi gue yang duwe, tapi nisan gue yang duwe. Tapi sing itu, ya warnane iki. gimana rasanya osprey Mas? Enak kae. Oh. Soalnya enteng kae. Kae, iki bobote luwih gede arek. Enak. Kas, ditunggu aja Kak. Lo paling jabri Kak. Kayak Mas Doni. Suka asik. Ini ya bisa dilihat sobat petualang, di dalam itu ada kulkas. Nah, ini yang bawa Masnya ini. Dari bawah ya Mas? Iya dari bawah. Di apa? Digendong ini kayak tas. Diikat Pakai tas, pakai tali. tali. Oh. Pak. Kalau ini listriknya dari kabel apa pakai genset Mas? Kabel. PLN. Oh, ngolah kabel ya. Berapa kilo kan Mas panjangnya ke sini? Berapa ratus meter? Dari atas tangga warna-warni 500 meter 500 meter ke sini. di Gintang lurus. Mantap, fasilitasnya komplit sekali yang mau ke Gunung Prau. Seluruh via Patak Banteng. Warung Warung. Budiah. Dia langsung mampir. Ada Water komplit. juga ada. Kulkas juga ada. Es ada ya berarti ya. Mau minum es ada. Mau colokan listrik juga ada, ready. Ready. Toilet juga ada. Mantap. Budiah. Enak iki. Nah, ini yang pakai. Nuwun, Padang Din. Rupanya racun kita kali ini sepertinya kurang berhasil karena yang bersangkutan Lebih baik alatnya daripada saya. Alatnya lebih bagus kan. ya kita langkah sebentar aja sudah sampai pos 2 ini. Wow. Oke, kita dipastikan akan berhenti lama di sini kan akan foto-foto. Oke, Mas Devi, Hirga, mana HP-nya? Segera di store ke sini saja. Ini yang baru saya temui kemarin ya gapuronya. Ini kalau tidak keliru dibuat oleh Arai. Ini kemarin saya pas naik ke sini terakhir sama Mas Erika, sama Nada, sama Agung itu belum ada gapuro ini. Sekarang udah berdiri. Itu Mas Devi udah semangat sepertinya. Udah menemukan settingan yang pas untuk naik. Awal-awal tadi sempat ngap-ngapan naik. Yuk kita lanjut jalan. Mari Mbak, duluan.
Jadi ini infonya kan Patak Bandeng ada jalur baru ya. Tadi di info pokoknya setelah Gabro langsung ambil kanan aja. Ini jalurnya seperti ini. Tapi kurang tahu ya, ini benar jalur baru atau jalur lama. Karena Irga dan Mas Devi itu kalau terlalu curam dan berbatu itu kayaknya udah aras-arasan. Apa bahasa Indonesia ini aras-arasan, ada yang tahu? Jadi cari yang sedikit landai, agak memutar nggak apa-apa. Karena ini juga masih jam 11.17. Kita nyantai jalan. Oke ya, jadi fix benar sekali. Saat ini kita melalui jalur baru Gunung Purau via Patak Bandeng. Masih terlihat begitu terawat ya, bisa dilihat dari susunan kayu-kayu yang disusun sedemikian rupa membentuk tangga. Ini masih kayunya masih bagus semua, tertata dengan rapi dan baik. Untuk tingginya juga perundak-undakan ini nggak begitu tinggi. Untuk tinggi saya yang 170, tinggi undak-undakannya ini rata-rata hanya 20-30 cm atau seukuran betis, gak sampai selutut. Jadi masih aman untuk naik, nggak yang perlu effort tinggi. Tapi kalau mungkin yang tingginya 160 ke bawah, tangganya ini ya cukup lumayan curam. Mantap. Ayo sini sama Mas Lepen. Asik. Follow Lepeners. Dibandingkan dengan tadi awal-awal dari pos 1 Sikodewo yang jalur batu, Enak ini terus. Jalurnya lebih enak. Yang sana membunuh. curam. Ini Mas Irga kan pernah lewat jalur lama ya. Enak Sekarang sih lewat jalur sekali. baru. Cacingan yang saya ampun-ampun. Cacingan itu trek lama yang berupa akar-akaran ya, seperti Iya, tulang. betul. Itu yang saya udah ampun-ampun. Ya. Wih, ada adik kecil naik gunung. Iya. Iya dong. Mantap. Oh gitu. Iya Mbak. Udah. Istirahat dulu, istirahat. Ini salah satu keistimewaan jalur baru. Jadi ada sumber air. Sudah ada keran air. Wah, lumayan dekat airnya. Dingin, seger. Yang mau ke perahu via Patak Bandeng, silahkan pakai jalur baru. Oke ya, dari sumber air tadi naik ke atas itu merupakan zona tangkapan air. Jadi air yang melimpah di bawah maupun yang kita nikmati dari keran untuk tangkapan dari pegunungan seperti ini kemudian meresap ke tanah. Nah, area yang kita lewati saat ini itu adalah zona resapan. Jadi jangan kencing di sini. Tadi diberi papan peringatan juga. Masih ada sinyal? Masih Full ya? 2 bar. Kartunya apa? Telkomsel. Oke. Yang spesial lagi dari jalur baru, kalau di kamera kelihatan nggak ya? Ada di ujung sana.
Ini kita bisa melihat pemandangan Telaga Warna Dieng juga. Atau ini Telaga Warna ya. Ini dari sini kelihatan berwarna hijau atau toska di kejauhan, indah sekali. Kalau kita lewat jalur lama mungkin tidak bisa menikmati pemandangan ini. Kalau kita lewat jalur baru ini bisa kita nikmati pemandangan Telaga Warna Dieng. Cek di aplikasi perkiraan cuaca windy.com, itu pada Bandeng itu perkiraan turun hujan mulai dari pukul 10. Maka dari itu kita juga berangkatnya lebih pagi, berharap ketika turun hujan sudah di area camp. Ini sudah jam 11, alhamdulillah cuaca masih cerah, bahkan matahari bersinar cukup terik. Jam 11.58. Jadi untuk sobat petualang yang merencanakan pendakian Gunung Prau di musim hujan besok, bulan-bulan ke depan ya akan musim hujan dan curah hujan cenderung tinggi, mohon lebih berhati-hati dan waspada. Selain longsor dan cuaca buruk, Gunung Prau ini juga memiliki cerita di masa lalu ya. Ada beberapa korban yang meninggal dunia karena tersambar petir di puncak Gunung Prau. Jadi potensi-potensi bahaya yang ada itu hendaknya kita pelajari dan kita tanggulangi, baik dengan fisik maupun peralatan yang kita bawa. Siap Mas Devi, gimana tanjakan di depan itu? Siap. Chiller. Oke. Siap. Jadi kalau Follow me. oke, Follow me. kalau peribahasa itu ibaratnya sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Maksudnya bukan itu ya. Selandai-landainya jalur pendakian, pasti ada tanjakan curamnya juga. Bisa dilihat di depan kita. Setelah tadi kita melalui jalur landai yang cukup panjang, ini kita akan melalui jalur tanjakan yang lumayan. Jadi sebenarnya pengelola juga sudah mengantisipasi ya untuk longsor di jalur baru. Bisa dilihat ya, di beberapa titik kita menemukan tanaman penghijauan. Di sini kita juga melihat pohon cantigi. Ini ada pohon cantigi 2 titik ini. Kemudian juga tanaman perdu-perdu lain yang juga ditanam untuk menjaga jalur agar tidak longsor. Jalur baru manis di awal, berkelak-kelak dan menanjak curam di akhir. Dan kita juga belum selesai juga dengan kelak-kelokannya seperti ini. Nih bisa dilihat. Ini jam 12.45 kita menemukan lokasi yang cukup PW. Jadi kita sepertinya akan memutuskan untuk makan siang dulu. Ayo. Oh, iki iso ga. Oh, ngene. Ora batangan. Miring no. Oh, miring ya? Ini kan. Special trip. Kali ini kita bawa meja, kursi. Miring. Ini kita makan siangnya nasi bungkus. Kita udah
bungkus dari bawah tadi ketika makan di alun-alun Temanggung, kita bungkus nasi. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang menonton sambil menemani makan siang kita di atas puncak Gunung Prau. Makan siang kita Enak. Perahu jalur baru via Patak Banteng, no debat. View dapat, tidak terlalu ngoyo, curam. tidak tersuram. Setelah istirahat makan siang jam 13.12, kita lanjut perjalanan. Dapat tempat enak tadi istirahat di bawah pohon, sepoi-sepoi. Rupanya atas tadi ternyata di sini itu pos 3 Padang Ilalang.